Leonardo Martinzada melebar ke kanan. Usaha oleh Ruben Sanadi. Kembali ke belakang. Usaha melepaskan umpan. Langsung ke kotak penalti. Dan wow! Gol! Esteban Javier Gilen, pemain yang berasal dari Uruguay, berhasil menjebol gawang Persela Lamongan pada menit-menit awal. Saya pikir ini gol yang bagus ketika bagaimana Esteban Guillen dalam keadaan free, sama sekali tidak ada pengawalan dari barisan belakang Persela Lamongan. Kita melihat bagaimana sebuah umpan yang bagus dilepaskan. Dan ini dia sangat bebas, kita lihat bagaimana posisi Esteban. Walaupun ada reaksi penyelamatan dari Khairul Huda, tetapi itu tidak cukup untuk membendung sundulan yang sangat-sangat bagus yang di-flashing ke sektor kanan gawang Khairul Huda. Kesalahan yang sangat fatal dilakukan oleh Agustian Keras, tidak ada usaha yang juga begitu keras dari bagaimana Edi Sibung tadi menghentikan gerakan dari Marcio Souza, tetapi Halil Rinengo memutuskan ini adalah penalti dan langsung dieksekusi oleh Souza. Kita nantikan mampukah Marcio Souza menambah pundi-pundi golnya pada Jarum Indonesia Super League. Hanya berselang 1 menit setelah gol pertama dari PSMS Medan tadi. Kita nantikan 1, 2, 3, gol! Marcio Souza menciptakan gol ke-16 di Jarum Indonesia Super League. Dengan 16 gol, kini ia hanya berjarak 5 gol dari Christian Gonzalez. Sebuah gol yang bisa kita sebut sebagai dibayar kontan, membayar lunas hutang pertahanan Persela Lamongan, satu sama. 2 gol dalam durasi 4 menit. Sebuah gambaran dan sebuah garansi tentu saja bagaimana partai ini akan berlangsung dengan cepat, dengan tempo tinggi. Kita lihat eksekusi yang sangat dingin dari Souza mengarah di tengah gawang Galih Sudaryono. Kembali membuat bench pemain, ada Widodo Cak Igede Sukadana. Berpindah ke sisi sebelah kiri. Kurang cepat Alex Robinson, kita lihat. Pelanggaran tampaknya dilakukan oleh pemain PSMS Medan terhadap Igede Sukadana. Dalam gerak lambat, bagaimana Alvan Lubis memotong laju Igede Sukadana. Tendangan bebas bagi Persela Lamongan. Carlos Raul Susati dan juga Alex Robinson. Sebuah tendangan langsung ke gawang. Wow, nyaris saja dan gol! Carlos Raul Susati kembali menjeblos gawang PSMS Medan. Kedua kalinya berubah menjadi 2-1. Saya pikir ini persoalan konsentrasi di lini belakang PSMS Medan. Kita lihat bagaimana jarak tembak yang menjadi jauh tadi pada saat Fabiano melepaskan eksekusi dengan akurasi yang lumayan terjaga di situ. Kita menerpa tiang jauh dari gawang Galih Sudaryono. Kita lihat bola rebound dan disinilah Carlos dengan sebuah sundulan tanpa bisa dihentikan Galih. Ada kekurang siapan, kita lihat bagaimana lini belakang PSMS Medan mencermati sebuah eksekusi dari Fabiano. Tidak terkawal, kita lihat. Carlos melepas sundulan dalam posisi yang sangat bebas ke gawang yang kosong yang sudah ditinggalkan oleh kiper Galih Sudaryono. Sangat menarik melihat pertandingan yang baru berjalan 10 menit sudah menghasilkan 3 gol. Ini menunjukkan betapa terbukanya kedua tim akan bermain. Dan tampaknya Otto Maniani meminta pergantian terhadap pelatih Rudi Kelses. Menerang kesakitan dan tendangan bebas bagi PSMS Medan. Hanya beberapa sentimeter di luar kotak penalti Persela Lamongan dihadapi oleh Leonardo Martinzada dan juga Alvan Lubis. Kita nantikan. Dua nama yang sama-sama punya kapasitas kualitas eksekusi. Alvan Lubis. Oh, gol! Gol! 4 gol telah tercipta hanya dalam 10 menit. Oh, ada keputusan dari wasit yang berbeda. Tidak persis kita mengetahui apa yang terjadi dengan sebuah eksekusi yang dilepaskan oleh Alvan Lubis. Sepertinya ada
2-1. Kedudukan sementara setelah gol kedua PSMS Medan tadi dianulir oleh wasit Alil Rinenggo. Sebuah pertandingan dengan suguhan yang begitu menarik, bagaimana hanya dalam tempo 10 menit di babak pertama 4 gol telah tercipta. Ya semoga saja pemain-pemain PSMS cukup berbesar hati dan pelatih Rudy William Kelces mampu mengontrol suasana terutama dalam lapangan, karena keputusan yang cukup kontroversial tadi bisa jadi membuat mental mereka jatuh, tapi semoga saja tidak, agar Bukan merupakan sebuah umpan. Sedikit aneh memang keputusan Alil menganulir gol yang dilepaskan lewat eksekusi dari Afan Lubis tadi. ya bisa jadi posisi Alil sangat tidak sangat tidak diperlukan. Kita lihat. Dalam perang lambat kita lihat. Ya, jelas memang kita lihat walaupun tidak begitu keras, Iya. tapi apapun apa yang dilakukan oleh Sukadana, sebuah tindakan yang tidak mencerminkan semangat profesional. Ya betul, jika kita melihat aksi jungkir balik yang ditunjukkan oleh Oktoman yang sedikit berlebihan. Ya, Siap-siap. Sudah dilakukan. Nantikan. Wow, masih bisa diselamatkan oleh Aul. Dan juga Hariri. Alex Robinson. Masih Alex ke Jimmy Suparno. Sebuah tendangan langsung. Terlalu lemah dan kita nantikan. Oh, Charlie Susati gagal mengejar bola liar dari Jimmy Suparno. Charlie Susati, pemain asing baru yang juga baru kali pertama dimainkan sebagai starter oleh Widodo. Metik gol keduanya. Dan juga sekaligus gol kedua untuk Persela dalam laga ini. Kembali ke Susati. Lepaskan dan gol! Zainal Arifin berubah kedudukan menjadi 3-1 melalui sebuah heading yang begitu cantik. Sebuah tindakan yang sangat baik, disambut umpan matang dari Carlos Susati, disambut oleh Zainal Arifin. Ya, yang pertama yang harus saya komentari adalah bagaimana selebrasi dari Zainal Arifin mencabut tiang sudut. Seharusnya adalah sebuah kartu kuning. Tetapi apapun, prosesi gol kedua dari Charlie, asisnya, dan bagus sekali juga. Kita lihat bagaimana gerakan sundulan dari Zainal Arifin. Ini adalah cermin ketiga buat anak-anak Medan. Bagaimana mereka di lini belakang sama sekali belum bisa menjaga koordinasi dan komunikasi dengan begitu bagus. Kita lihat 3 gol Lamongan, semuanya lahir berangkat dari komunikasi yang sama sekali tidak jalan. Lemparan ke dalam PSMS Medan, Esteban Guillen langsung ke kotak penalti, cukup jauh lemparan dari Esteban. Wow. Lagi-lagi kali ini pelanggaran dilakukan oleh Otto Maniani terhadap Jimmy Suparno. Masih terbaring mendapatkan perawatan Jimmy Suparno. Pemain yang masih berusia 25 tahun ini. Dan Zainal Arifin mencetak gol ketiga bagi Persela Lamongan. Van Gien melebar ke kanan. Berusaha melepaskan umpan, kita lihat. Masih, kembali gagal dan ya, sayang sekali sebelum Zada mengeksekusi bola tadi. Pelanggaran tampaknya dilakukan oleh salah seorang pemain PSMS Medan terhadap Fabiano Beltrame di kotak penalti Persela Lamongan. Kita lihat bagaimana bola begitu terbuka dan terlepas. Siap-siap Zada. Ada pelanggaran lebih dulu dibikin oleh Di PSMS Medan, Leo Zada. Masih Leo Zada. Leo Zada membuka ruang tembak. Leo Zada dan gol! Sangat cantik proses gol dari Leo Zada. 3-2. Sebuah aksi individu yang sangat luar biasa, menggiring bola sendiri dari lini tengah. Tidak mengumpan pada temannya Ruben Sanadi yang berlari meminta bola, namun Leonardo Zada dengan
sangat percaya diri melewati 1, 2 dan ini adalah pemain ketiga yang sebelum dia akhirnya melepaskan tendangan. Ya, kita lihat bagaimana penetrasi solo dari Zada melewati Januar, melewati Tommy Rifka sebelum melepaskan tendangan keras